Shalom adik-adik. Kenalin, aku Kak Wina. Aku Kak Amber. Dan ada Kak Clara untuk main gitarnya. Kita dari Komplek Raja Wali. Adik-adik apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Kayaknya kamu kurang semangat deh. Ya nih, kita harus nambah semangat nih hari Minggu. Kayaknya kurang semangat deh. Benar, kita harus nambah semangat nih di hari Minggu. Oke, kalau gitu untuk nambah semangat, mari kita menyanyikan lagu Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih Tuhan yang pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita angkat sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Yeay. Nah adik-adik, untuk membuka ibadah di pagi hari ini, kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, selanjutnya kita mau masuk firman nih Kak. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi dulu. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik Prarem. Apa kabar semuanya? Kakak harap kalian sehat-sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Karina dari Komplek Raja Wali. Sebelum kita memulai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga mulia, puji syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari, dan kami bersama-sama pada saat ini mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Meskipun kami terpisah dari layar kami masing-masing Tuhan, namun kami percaya Tuhan selalu hadir dan selalu menyertai kami semua. Pada hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami agar kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai 21. Kakak ulangi, pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai 21.
Akan kakak bantu baca dari sini ya. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan Kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hati-Mu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dari korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbah-Mu. Adik-adik praremaja, kita sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Kesalahan yang dapat menyakiti hati orang lain. Contohnya menyakiti hati orang tua kita, guru, teman, dan sesama kita. Ketika kita melakukan kesalahan, kita cenderung membela diri kita, menutup-nutupi kesalahan kita, bahkan menyalahkan orang lain atas perbuatan yang kita lakukan. Itu semua yang menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Pada perikop hari ini, kita mau sama-sama belajar mengenai pengakuan dosa yang dilakukan oleh Raja Daud. Apa sih kesalahan Raja Daud? Nabi Nathan menegur Raja Daud karena ia melakukan kesalahan yang begitu besar, yaitu ia membunuh Uria untuk mendapatkan istrinya Batsyeba. Setelah Raja Daud dihampiri oleh Nabi Nathan, ia sadar akan kesalahannya. Ia langsung memohon pengampunan Allah. Dia merasa sangat berdosa, hatinya remuk, jiwanya patah. Dia merasa makin jauh sama Tuhan, sehingga ia memohon pengampunan dari Allah agar ia dibersihkan, ditahirkan, dan dihapus segala dosa-dosanya. Adik-adik praremaja, Tuhan mengetahui apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Ketika kita menyembunyikan dosa kita, menutup-nutupi kesalahan kita, bahkan menyalahkan orang lain, itu akan membuat hati kita cemas dan juga gelisah. Pengakuan dosa
dilandasi dengan kesadaran akan kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga perlu menjadikan pengakuan dosa sebagai bagian dari keseharian kita untuk menjaga relasi kita dengan Tuhan. Tentu saja pengakuan dosa bukan hanya dari mulut kita saja ya adik-adik, tetapi diwujud nyatakan dengan tindakan nyata kita yang mau berkomitmen untuk mau berubah dan mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat menjadikan kita sebagai pribadi yang mau minta maaf kepada orang-orang di sekitar kita dan mau mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Karena itu akan menjaga relasi kita yang baik dengan sesama dan juga kepada Tuhan. Marilah adik-adik kita mengakhiri firman Tuhan pada hari ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga mulia, puji syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan sehingga pada saat ini kami telah selesai belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan apa yang kami pelajari di hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dapat mau mengakui dosa kami setiap harinya sehingga di keseharian kami mau diubahkan dan kami mau berkomitmen untuk selalu berada di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai dan membimbing kami. Dan juga Tuhan kami ingin berdoa untuk teman-teman kami, untuk keluarga kami, untuk guru kami dan sesama kami, kiranya mereka dijauhkan dari segala penyakit. Dan juga kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang terkena COVID-19, kiranya Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi firmannya gimana? Luar biasa kan Tuhan itu. Makanya karena Tuhan itu luar biasa, kita itu harus mencontoh setiap kegiatannya Tuhan. Karena kita adalah anak raja. Nah, karena kita anak raja, kita angkat pujian Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di sorga nanti, Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Oke, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita satukan hati, kita lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Engkau telah membimbing dan memberkati jalannya ibadah kita pada hari ini. Bapa, mohon berkatilah agar setiap firman yang telah tadi diberikan oleh Kak Christine, supaya kami dapat menerimanya dengan baik dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, juga kami berdoa untuk setiap kesehatan kami, teman-teman kami, keluarga kami, adik-adik, dan semua orang Tuhan, agar kami terhindar dari setiap mara bahaya dan penyakit. Bapak juga berkatilah setiap pendidikan kami Tuhan, agar kami dapat menerima setiap pembelajaran yang telah diberikan oleh guru-guru kami dengan baik, agar kami dapat tumbuh dan kembang dengan menjadi orang yang lebih baik lagi bersama-Mu Tuhan. Bapak juga berkatilah setiap papa mama kami Tuhan, setiap pekerjaannya, setiap aktivitas yang mereka lakukan Tuhan, agar mereka juga dapat selalu bergembira untuk setiap pekerjaannya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama kakak Anggi dari Komplek Raja Wali. Nah, kita baru aja selesai dengerin sharing firman yang dibawakan oleh Karina tentang pengakuan dosa. Tentu aja nih, kita sebagai umat manusia pasti pernah melakukan kesalahan atau dosa. Nah, aktivitas yang ingin kakak berikan dan adik-adik kerjakan adalah yang pertama, adik-adik tolong tuliskan kesalahan atau dosa yang pernah adik-adik perbuat. Kemudian yang kedua, di bawahnya adik-adik bisa menuliskan permohonan pertobatan atas kesalahan tersebut. Nanti setelah selesai, adik-adik boleh kumpulkan ke kakak-kakak sekolah minggunya masing-masing. Itu aja aktivitas kita untuk minggu ini. Selamat mengerjakan, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu.